Salam, selamat pagi saudara-saudari semua. Kita ketemu lagi di channel YouTube 611 Aniu Bahasa dalam Bahasa Servis. Puji syukur Tuhan tetap menyertai kita. Bagi teman-teman yang baru pertama kali join bersama kami menyambut kalian 611 sekali menyambut, selalu menyambut. Bersyukur sekali, kita sangat bergembira kalau kita bisa terus untuk bergabung di dalam channel ini. Kalau saudara semua punya pertanyaan atau untuk mendapatkan informasi, komentar, silakan memberikan pesannya kepada kami, dan juga kami dengan bersenang hati kalau teman-teman perlu yang ingin kami doakan, perlu bantuan doa, silakan menghubungi kami. Kami dengan bersuka cita dapat melayani kalian. Terima kasih. Dan di sini di hari ini saya kembali untuk menyampaikan khotbah Gereja 611 Pusat Ibadah Raya dalam bahasa Indonesia. Diberkati saudara semua yang hari ini meluangkan waktu untuk mendengarkan firman khotbah hari ini. Jadi berbahagia sekali kalau kita istirahat, kita bisa setelah bekerja 6 hari, di hari ke-7 kita bisa istirahat untuk datang ke hadapan Tuhan, beribadah pada Tuhan, untuk mendengarkan firman-Nya. Walaupun karena COVID-19 ini kita belum dapat ke gereja untuk kebaktian fisik, kita lepaskan kegiatan kita, kesibukan kita datang kepada Tuhan. Dimanapun berada, kita khususkan hari ini untuk Tuhan, untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Di sini kita setelah menikmati kebersamaan dengan Tuhan, percaya Tuhan akan memberikan pembaharuan, kesegaran, dan pemulihan kembali. Semua berkat Tuhan akan diberikan kepada orang yang selalu merayakan Sabatnya Tuhan. Di hari ini saya tetap menyampaikan untuk terusan dari khotbah yang kemarin, ingatkanlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dan di saat ini juga 611 dan masih dalam masa puasa doa sampai tanggal 2 April ini. Kita gunakan kesempatan ini, kita bersama datang kepada Tuhan, berdoa, mengoreksi diri kita sendiri, mohon pengampunan pada Tuhan. Percaya Tuhan akan sendiri yang melawat kalian, yang membawa kalian dalam kehadirat-Nya. Di hari ini saya masih dalam tema ingatkanlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ini salah satu dari 10 perintah firman yang sangat penting, yang sangat berharga sekali bagi kita. Yang begitu luas artinya Sabat Tuhan. Jadi kalau sekali saya menyampaikannya mungkin itu tidak cukup, karena terlalu banyak yang berharga yang dapat kita gali. Semoga khotbah hari kemarin dan hari ini bisa membantu kita mengubah sikap pikiran kita, bagaimana kita mengkhususkan hari Sabat kita datang ke hadapan Tuhan. Selain itu juga kita banyak yang manfaat yang bisa kita pelajari. Mari kita menyimaknya. Perintah firman yang keempat, ingatlah Sabat Tuhan. Sehari ini saya memberikan tema, yaitu ingatlah hari Sabat. Ikuti langkah Tuhan dengan poin memimpin segala sesuatu kembali kepada Tuhan. Saya mengambil dari ayat Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai dengan 11, juga pasal 31 ayat 13 dan 17, Yesaya pasal 58 13 dan 14. Di sini seperti minggu kemarin yang telah kita katakan, kita setiap orang ada 7 hari. Dengan kita mengambil satu, itu semua adalah pemberian dari Tuhan. Kita setiap orang kita bisa umpamakan satu orang, 1 hari dengan perumpamaan 1 lembar $500 Hong Kong. Jadi setiap orang kita selama 7 hari mendapatkan 7 lembar ya. Yang 6 lembar kalian boleh menggunakannya dengan leluasa apapun yang kalian ingin kerjakan. Tetapi yang
seperti uang yang 7 lembar itu, 6 lembar kamu boleh membeli apapun. Kamu boleh pakai untuk apapun. Tetapi 1 lembar yang ke-7 itu Tuhan minta kamu dikembalikan. Bagaimana kalau bagi kita, responnya bagi kita? Ya, bagi yang tidak mau 1 lembar untuk dikembali pada Tuhan. Padahal itu adalah pemberian dari Tuhan. 6 hari dalam arti kita 6 hari bekerja keras dan juga hari ke-7 juga masih terus bekerja atau kita pakai untuk keperluan kita sendiri. Kita mengenyampingkan untuk datang ke hadapan Tuhan. Dan di sini apa akibatnya seperti yang di Perjanjian Lama yang telah dikatakan bahwa setiap orang Israel yang tidak merayakan hari Sabatnya akan dihukum mati, akan dibinasakan dari kaumnya. Di semua ini kita bisa masukkan di dalam kehidupan kita sendiri. Seperti kita yang sibuk, kalau kita setiap minggu sibuk 7 hari lembur kerja terus, sampai akhirnya kita tidak ada waktu untuk istirahat. Sampai akhirnya tubuh kita itu karena kecapeannya juga tentunya itu bisa memberontak. Lambat laun akan timbul sakit penyakit, itu salah satunya. Yang akhirnya uang dari jeripaya kita itu hanya dipakai untuk biaya berobat. Habis berobat, apa semua bisa disembuhkan? Belum tentu. Bahkan habis uang, kita juga habis nyawa. Tubuh kita juga seperti baterai yang harus dicas, yang harus mendapatkan kesegaran setelah kita bekerja. Sebaliknya ya, bagi saudara semua yang mengadakan Sabat bagi Tuhan, menggunakan 6 hari untuk melakukan kegiatan dan hari dengan baik-baik, di hari ke-7 dikhususkan datang untuk mengadakan hubungan Tuhan. Dan sebelum saya terangkan, maka semua yang Tuhan punya akan menjadi milik kita. Percaya kalau kita menjadi miliknya Tuhan, kita mempunyai milik Tuhan, kamu dan keluargamu akan diberkati. Kamu datang di hadapan Tuhan penuh dengan energi, penuh dengan kesegaran, dan sebelum kita memulai hari yang baru, kita mengadakan terus. Seperti contoh kalau satu keluarga, kita lihat dalam satu keluarga ada orang tua ya sama anak-anaknya. Bagi anak-anak yang sering pulang sama orang tuanya, pasti dia hubungan dengan ayah ibunya itu pasti akan erat. Bahkan pasti setelah mereka pulang, selalu dibekali. Pasti apa yang ada pada ibu atau orang tua itu akan dikasihkan kepada kita untuk kita dibawa pulang. Demikianlah Tuhan kita juga. Kalau kita menyenangkan hatinya, masa Tuhan tidak akan memberikan kita apa-apa dengan pulang dengan tangan hampa. Jadi di sini saudara semua, kamu termasuk golongan yang mana? Kita tahu kita adalah ciptaan Tuhan. Hari ke-7 adalah puncak keciptaan Tuhan. Dia di antara ciptaannya bersama di situ mengadakan perayaan, menikmati hasil karya ciptaannya. Di sini dia mengadakan hubungan, mengadakan segala ciptaannya dengan kita juga. Selain berhubung dengan Tuhan, kita berhubungan dengan Tuhan, kita juga bersama dengan segala ciptaannya. Ada baiknya sebelum saya masuk dalam ayat, saya lebih terdahulu menerangkan dalam ayat itu apa berkat yang Tuhan berikan. Kemudian kita baru melanjuti bagaimana kita meraih apa yang harus kita lakukan. Dan juga tujuan khotbah saya hari ini agar kalian memberitahu kepada kita semua, kita juga mempunyai peran, kita juga mempunyai misi bersama Tuhan di hari Sabatnya. Di dunia ini kita mempunyai misi dalam 6 hari, punya misi dari Tuhan. Dan juga pada saat kita mempersembahkan 1 hari untuk Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, ini juga mempunyai arti dan lambang tersendiri. Mari kita masuk dalam ayat
Ya, kita melihat Keluaran pasal 20 ayat 1 Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai dengan 11. Ini adalah perintah yang keempat kita di sini. Saya masukkan dulu, masuk ke dalam berkat yang diberikan Tuhan. Ingatlah dan kuduslah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. 6 hari lamanya engkau bekerja dan saya ulangi, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan segala pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengudusnya. Di situ kita melihat di Keluaran pasal 11b, di situ mengatakan Tuhan memberkati hari Sabatnya dan menguduskannya. Di sini Tuhan telah memberikan tahu kita bahwa hari itu adalah hari Tuhan yang memberkati. Ini masalah yang baik. Hari itu Tuhan ingin melakukan sesuatu. Tuhan ingin memberkati. Hari ini juga Tuhan mau menguduskan. Suatu ketetapan bagi segala sesuatu yang pada hari itu yang menghususkan, yang datang di hadapan Tuhan. Yang juga yang menjadi seluruh miliknya. Di hari Sabat semua yang datang pada Tuhan yang akan dikhususkan, akan dikuduskan, seluruhnya menjadi miliknya. Itu Tuhan yang telah berkata kepada kita, telah berfirman pada kita. Saudara semua, kalau kita semua untuk menjadi seluruhnya sempurna, menjadi milik Tuhan, itu sangat sulit kalau tanpa pengorbanan Yesus. Apakah kamu bisa datang menghadapi Tuhan? Apakah kalau kamu datang ke hadapan Tuhan, Tuhan berkenan? Berapa banyak dosa-dosa kita? Berapa banyak yang harus kamu perbuat? Tidak ada seorang pun yang bisa sempurna menjadi milik Tuhan. Bagi Tuhan, semua yang menjadi miliknya harus kudus. Kamu dan aku harus dikuduskan terlebih dahulu. Tuhan memberitahukan kita pada waktu kita datang, Ia akan memberkati kita dan menguduskan. Memberkatimu, menguduskanmu. Untuk seluruhnya menjadi miliknya. Yang boleh dipersembahkan kepadanya. Seperti di perjanjian lama, para imam mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Sebelumnya para imam itu harus memeriksa dulu korban persembahannya, adakah yang cacat atau yang bercelah. Yang tidak bercacat itu boleh dipersembahkan bagi Tuhan. Jadi sama dengan kita. Di hari Sabat kita beribadah, kita datang pada Tuhan untuk mempersembahkan diri kita. Tuhan mau memberkati kita agar kamu menjadi kudus dan seluruhnya menjadi milik Tuhan. Itulah hari Tuhan di mana Tuhan memberkati. Demikian juga pada semua yang datang pada Tuhan, Tuhan memberkati, menguduskan. Di hari itu Tuhan spesial memberikan anugerahnya, satu berkah yang spesial yang Tuhan berikan kepada kita pada saat kita datang di hari Tuhan. Dengan kerendahan hati kita datang dengan Tuhan, Tuhan memberkatimu, menguduskan kita semua menjadi miliknya. Saudara semua, bagaimana Tuhan memberkati dan menguduskanmu? Dalam cara apa? Di kitab Keluaran, kita lihat di kitab Keluaran pasal 19 ayat 3 sampai 6. Saya bacakan terlebih dahulu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru di gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan
lakukan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi milik harta kesayanganku sendiri di antara segala bangsa. Sebab akulah empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Seperti di kitab 20 ayat 11b. Itulah sebabnya Tuhan memberkati Sabat dan menguduskan. Hari ini adalah seluruhnya milik Tuhan. Semua yang di hadapannya tidak bercacat. Juga berhubung dengan Tuhan untuk seperti kita datang untuk mengadakan perayaan dengan Tuhan. Semua yang menghadap padanya akan diperbaharui. Demikianlah kegunaan suatu berkat yang bukan hanya itu, kalau kita melihat di Keluaran pasal 19 ini, dikatakan di ayat keempat, Tuhan berfirman loh ini, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Bagaimana aku mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, berpegang pada perjanjian, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri di antara segala bangsa. Sebab Tuhan mengatakan, akulah empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi kerajaan imam, bangsa yang kudus. Semua ini Tuhan katakan, difirmankan kepada orang Israel. Tuhan memberkati. Di sini kita melihat Tuhan mendukung. Kalau keadaan ini kita kembalikan di masa kita sekarang. Kalau kita merayakan Sabat seperti yang dikatakan apa yang dilakukan Tuhan terhadap orang Israel. Tuhan akan mendukung kamu di atas sayap Raja Walinya. Kalau harus seekor burung lah atau di situ kalau harus menjadi mengangkat orang ya untuk ditunggangi, pasti burung itu harus turun sendiri. Atau kita seumpama seperti unta, kalau harus kita memberikan memuat tunggangannya, dia pasti agak telungkup kayak gitu, memberikan agar orang naik di atas punggungnya. Demikianlah Tuhan, dia turun dari atas. Dia mengangkat kamu, mengangkat aku di atas punggungnya untuk dibawa menjadi miliknya. Selain itu juga, jika kamu bersungguh-sungguh berpegang pada perjanjian firman-Ku yang dikatakan di ayat ke-5, kamu akan menjadi harta kesayangan di antara segala bangsa. Sungguh luar biasa, kamu akan diangkat seperti burung Raja Wali yang menggendongmu di atas sayapnya. Tuhan turun memberkatimu, memberi dirinya untuk memanggul kamu di atas punggungnya. Demikianlah pada saat kamu merayakan Sabat, Tuhan sendiri turun yang untuk memberkati kita, yang mendukungnya di atas sayapnya, membawa kamu dan aku untuk menjadi miliknya. Ini tentu kita harus sungguh-sungguh berpegang pada perjanjian Tuhan. Seperti ini adalah salah satu, ini yang kita berpegang pada perjanjian Tuhan, ini adalah 10 dari perintah Tuhan. Kalau kita berpegang, Tuhan selain mengangkat kita, mendukung kita di atas punggungnya, kita akan menjadi harta kesayangan di antara segala bangsa. Jadi pada saat kita berpegang pada perjanjian,
dalam 10 perintah firman, rayakan Sabat, kita datang berhubung dengan Tuhan. Tuhan mau memberkatkan kita agar kita di atas segala sesuatunya menjadi harta kesayangan Tuhan. Selain menjadi harta kesayangan Tuhan, kamu akan menjadi kerajaan imam. Seperti yang telah dikatakan di atas, dan juga menjadi bangsa yang dikuduskan, yang merupa miliknya. Kamu menjadi imam kerajaan di seluruh, menjadi imam kerajaan, dan juga seluruh Israel harus menjadi imam Tuhan. Lagi pula sebagai imam, kamu mempunyai kuasa untuk memelihara, menguasai segala sesuatunya. Juga menjadi bangsa yang kudus, menjadi milik kerajaan Allah sendiri. Ini sangat penting bagi kita. Hari Sabat Tuhan, hari Sabat itu sendiri Tuhan menantikan kita untuk mengadakan perayaan. Kita persembahkan hari ke-7 itu pada Tuhan, kita datang. Kita jangan sia-siakan, jangan melakukan apa yang kita ingin kerjakan selain hanya untuk datang bersukaria dengan Tuhan, mengadakan hubungan dengan Tuhan. Demikianlah Tuhan akan mengangkatmu, akan memberkatimu, agar kamu menguduskanmu, agar kamu seluruhnya menjadi bangsa yang kudus, milik Tuhan sendiri. Amin. Pada saat Sabat kita beribadah, Tuhan menjadikan kita menjadi umat Allah. Kita menjadi imam untuk mewakili, menguasai segala sesuatunya, termasuk ya juga di dunia ini ya. Kita menjadi kemilik kesayangan Tuhan di atas kerajaan, menjadi kerajaan imam, menjadi imam dan juga bangsa yang kudus. Kita melihat sendiri Tuhan telah berfirman kepada kita di Keluaran 31 ayat 13, dikatakan kepada orang Israel, demikianlah akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Demikianlah kita mengingatkan hari Sabat Tuhan, agar kita setiap minggu, setiap kita datang kepada Tuhan, Tuhan menguduskan kita. Jadi di sini dari 10 perintah Tuhan, perintah pertama sampai ketiga, perintah keempat adalah perintah dari puncak dari segala ciptaannya. Dari pertama kita mengandalkan Tuhan seluruhnya, kita percaya pada Tuhan, jangan ada seperti yang dikatakan, jangan ada Allah lain, jangan membuat patung yang menyerupai apapun, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu sembarangan. Tuhan yang keempat, Tuhan memberikan perintahnya, dan di hari keempat ini Tuhan mengatakan untuk memberkati dan menguduskan kita agar kita menjadi di atas segala sesuatunya. Sebagai imam, kita mempunyai kehidupan, daya hidup Tuhan sendiri. Pada saat kita datang pada Tuhan, pada saat kita keluar beribadah, kita juga mempunyai daya hidup dari Tuhan, dari kehidupan Tuhan. Agar di sini kita juga mempunyai satu kerajaan Tuhan yang tidak tergoyah. Kita bersatu dengan Tuhan. Kita mempunyai kekuatan kuasa Tuhan. Kekuatan daya hidup juga Tuhan juga menjadikan milikmu. Di mana di saat kita berada, saat kita keluar, kita membawa daya hidup Tuhan untuk melayani segala sesuatunya. Selain itu juga selain kita menerima berkat Tuhan, Tuhan juga mengangkat kita di atas segala sesuatunya. Dan juga berarti kita sebagai imam, kita harus memimpin segala sesuatu kembali kepada Tuhan. Seperti kita masuk di tema yang kedua, melayani Tuhan di antara segala sesuatu. Di Keluaran pasal
20 ayat 6, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Di sini 6 hari lamanya kamu bekerja, dalam arti itu kamu menjadi seperti pelayan ya, pelayan Tuhan, atau kita untuk melayani segala sesuatunya. Di sini bukan berarti kita cuma satu pekerjaan yang difokuskan di mana tempat atau bentuk apapun, tetapi di sini kita diterjemahkan juga kita sebagai wakil dari Tuhan untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan ingin kita kerjakan. Bukan untuk kita terus-menerus bersusah payah untuk bekerja keras seperti di Keluaran pasal 2 ayat 15 di mana Tuhan mengambil Adam dan menempatkannya di Taman Eden dan menyuruhkan Adam untuk memelihara, menguasai taman itu. Benar, menguasa dan memelihara itu dapat diartikan dengan bekerja. Tetapi kalau lebih tepatnya kita katakan Adam di situ melayani. Di saat di Taman Eden penuh dengan buah-buahan, sayuran, tanaman, Tuhan berfirman segala sesuatunya boleh kamu makan, kecuali pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu tidak boleh kamu makan. Di situ tuh Adam tidak perlu untuk bersusah payah, untuk bertani dulu, untuk di situ menanam dulu, tetapi Tuhan telah menyediakan. Tugasnya dari Adam hanya untuk menguasai, mengusahakan, memeliharakan taman itu. Dengan di sini berarti Adam mempunyai misi. Di situ kalau kita melihat terus apa misinya manusia, di situ Adam, di situ Tuhan di kitab kita bisa melihat misinya, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi dan talukan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Itu adalah melayani, bukan bersusah payah untuk bekerja. Tuhan ingin kamu 6 hari untuk melayani, melakukan pekerjaanmu yang sebagai wakil dari Tuhan, bahwa itu kamu ada seperti seorang hamba yang melakukan pekerjaan Tuhan atau malaikat yang diutus Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan ingin kerjakan. Kita harus mempunyai pikiran yang demikian ya, kita bukan budak. Jadi di sini dikatakan 6 hari untuk melayani segala sesuatu pekerjaanmu. Pekerjaan di sini dapat diartikan bukan salah satu bagian atau nama pekerjaan di mana kamu ditugaskan, tetapi di sini adalah misi. Jadi di sini kamu 6 hari itu punya misi sebagai pelayan atau sebagai hamba Tuhan, atau boleh dikatakan malaikat Tuhan yang bekerja untuk Tuhan, mewakili Tuhan untuk mengelola alam, segala sesuatu di alam ini. Dan di hari ketujuh di situ kamu punya misi juga. Hari ketujuh kamu harus memimpin segala sesuatu kembali kepada Tuhan. Demikian dikatakan di ayat ke-10. Tetapi hari ketujuh itulah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan kamu melakukan pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau budakmu laki-laki atau budakmu perempuan atau hewanmu atau orang-orang asing yang tinggal di kediamanmu. Dan juga kita lihat lagi di Keluaran pasal 31 ayat 17, di situ mengatakan, antara aku dan orang Israel maka itulah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Pada hari ketujuh ia berhenti bekerja dan untuk beristirahat. Di sini kamu di hari Sabatmu, di sini kamu harus, Tuhan memberitahukan kepada kita, selain kita sendiri, kamu juga harus membawa anak-anakmu, hamba-hambamu, baik laki-laki maupun perempuan di sini yang orang-orang asing di tempat kediamanmu. Hentikan pekerjaan mereka. Di hari ketujuh haruslah kamu memimpin semua yang ada, yang tinggal bersamamu di tempat kediamanmu untuk datang menghadapan Tuhan, untuk mendapatkan
pembaharuan untuk mendapatkan kesegaran kembali. Mengingat, jadi di sini kita hari Sabat mengingatkan kita juga jangan lalaikan agar untuk membawa anak-anak kita ya, terutama kepada Tuhan. Di sini agar para anak hamba atau juga dikatakan juga para ternak di sini ya, harus di hari ke-7 membawa mereka kepada Tuhan, mengadakan hubungan persekutuan dengan Tuhan untuk jadi 6 hari lamanya kamu mewakili Tuhan untuk melayani segala sesuatu di bumi ini. Tetapi hari ke-7 kamu datang memberikan kepada Tuhan. Di sini hanya untuk kita mempersembahkan kepada Tuhan. Jadi kita 6 hari bukan berarti harus bersusah payah mencari Tuhan, mencari uang. Uang bukan masalah bagi kita. Tuhan akan memberikan kepadamu dan memberkatimu. Sebab seperti sebelum manusia jatuh dalam dosa, bisa leluasa menikmati Taman Eden. Manusia boleh makan apa saja yang ada di Taman Eden, tetapi pada saat manusia jatuh dalam dosa, berkat itu menjadi pekerjaan yang harus didapatkan dengan susah payah. Jadi saudara semua, kita hari ini kita diselamatkan, kita harus mengubah semua ini. Mengubah segala ini mulai dari kita, dimulai dengan hari yang ke-7 kita. Bagi orang Kristen itu hari yang pertama kalau ke-7, kita datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati kita, menguduskan kita menjadi milik Tuhan, Tuhan mengangkat kita di atas punggungnya, membawa kita menjadi miliknya. Di antara segala bangsa kita menjadi harta kesayangannya. Kita menerima kekuasaan, kekuatan dari Tuhan untuk melayani sebagai imam Tuhan, sebagai kerajaan Allah. 6 hari kita menerima kekuasaan, kekuatan kuasa Tuhan, melakukan segala sesuatu di bumi ini dan di sini agar kita bisa dengan kasih, dengan berbelas kasihan, kasih Tuhan ada di mana-mana. Belas kasihan, kasih Tuhan melewati kita ada di mana-mana. Dan pekerjaanmu itu bukanlah satu misi. Pekerjaanmu bukanlah untuk memerintah orang, menunjuk-nunjuk orang, atau kita di sini harus berbalik dari yang jahat. Untuk saling mengasihi sesama, berbelas kasihan dengan sesama. Itu adalah misi yang ingin Tuhan kita lakukan selain kita sibuk di hari-hari kita. Di sini seperti di saat kita melakukan semua ini, kita melihat lagi kembali di Yesaya pasal 58 ayat 13 dan 14, di situ kita melihat seperti apabila engkau tidak menginjak-injakan Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari Sabatku. Apabila engkau menyebut hari Tuhan hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dan dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau beromong kosong, apakah engkau akan bersenang-senang dengan Tuhan? Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak-puncak bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau menjadi milik Yakub, bapak leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Amin. Jadi 6 hari dimanapun, apapun pekerjaanmu, Tuhan memberkatimu, beri kekuatan padamu. Kemudian hari ke-7, kembalilah beribadahlah kepada Tuhan, berhubunglah, berkonek kembali dengan Tuhan. Kita bersekutu. Lalu selain itu juga, kamu juga harus memimpin, membawa segala sesuatu, orang-orang di tempatmu atau segala
satu ke hadapan Tuhan, agar Tuhan juga di situ memberkati mereka, memberi mereka kembali, menguduskan mereka kembali, mendukung Tuhan, mendukungmu kembali di atas punggungnya. Inilah langkah memimpin segala sesuatu kembali kepada Tuhan. Kita juga memimpin segala sesuatu kembali ke hadapan Tuhan, bersama menerima kekuatan Tuhan. Demikianlah Tuhan, kalau kita melakukan demikian, kita percaya Tuhan akan mengubah seluruh dunia ini. Saudaraku, kamu harus berubah. Ya, mulailah dengan mengingatkan hari Sabat, gunakanlah baik-baik. Beribadah pada Tuhan, juga kamu mengingatkan pada kamu bahwa kamu adalah imam dunia. Kita datang bersama, berhubung dengan Tuhan. Di hari Sabat kita berikan pada Tuhan. Demikianlah di hari Sabat, hari itu Tuhan akan memberkati kita. Amin. Dan di sini kita bersama, saya ingin berdoa bersama kalian di sini ya, kita bersama. Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus Kristus, dikuduskanlah namamu. Terpujilah namamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas keselamatan yang kau berikan kepada kami dengan pengorbananmu, dengan darahmu, sehingga kami dapat datang ke hadapan Tuhan tanpa celah, dan juga kami menjadi anak-anak-Mu. Demikianlah juga Engkau mengangkat kami menjadi imam di bumi ini. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu di setiap hari Sabat juga yang ada bersama kami. Kami persembahkan seluruhnya untuk-Mu. Kami percaya bahwa Engkau akan memberkati kami. Terima kasih. Kami terima semuanya ini dan kami berhubung dengan-Mu. Tuhan, beri kami menikmati 6 hari kami untuk melayani, mengerjakan misi kami dari-Mu, ke hari ke-7 seluruhnya untuk-Mu. Tuhan, bawa kami untuk mengikuti langkah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus saya memberkati saudara-saudari semua, termasuk saya sendiri. Pada saat kita berpegang pada janji Tuhan, mengingatkan dan kuduskan Sabat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan memberkatimu, mengudusmu, menjadi miliknya Tuhan, mengangkatmu di atas punggung sayapnya Tuhan, membawamu sendiri menjadi milik Tuhan. Diberkatilah kamu menjadi penguasa, memelihara di atas segala sesuatunya di bumi ini. Dan juga Tuhan memberkatimu, berkat Tuhan ada padamu. Kamu bisa bersenang-senang dengan Tuhan, dan Tuhan memberi makananmu yang dari milik pusakanya Yakub. Dan juga di saat Tuhan memberkatimu di hari Sabatmu, kamu menjadi harta kesayangan di antara segala bangsa, dan juga kamu dan aku, Tuhan menguduskan kita menjadi bangsa yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Terima kasih saudara semua, kita hari ini sampai di sini. Kiranya firman ini memberkati saudara semua untuk kita sungguh-sungguh kembali untuk merayakan, mengingatkan Sabatnya Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkatimu. Damai, salam damai sejahtera Tuhan menyertai saudara-saudari semua. Salam, sampai jumpa kembali minggu depan.